think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Istirahat sejenak dari dunia persikopetan, dan kali ini kita akan masuk ke dunia perhororan. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Last Shift, yang dirilis pada tahun 2014. Film ini akan bercerita mengenai seorang poluan yang menjalani shift pertamanya. Namun dia tidak pernah menyangka kalau di hari pertamanya bekerja, dia akan mendapat banyak sekali keanehan. Oke lah, daripada banyak cang-cincong, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film berawal dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Jessica Loren yang baru saja tiba di gedung kantor polisi lama untuk menjalankan tugas pertamanya sebagai officer pemula. Loren akan menghabiskan shift pertamanya sebagai petugas pemula di kantor lama yang akan segera ditutup. Ketika Loren baru beberapa langkah memasuki gedung, dia pun dibuat bingung dengan perilaku atasannya yang bernama Sersan Cohen. Sergeant Cohen. Officer Loren. Setelah memperkenalkan diri, Sersan Cohen mulai menjelaskan ke Loren jika semua panggilan darurat 911 sudah dialihkan ke kantor pusat yang baru, sehingga Loren bisa bersantai karena dia tidak akan menerima panggilan darurat selama bertugas. Setelah itu, Cohen lanjut memperlihatkan setiap ruangan yang ada di kantor lama tersebut. Namun sebelum mereka menuju ke ruangan yang berikutnya, Cohen memperingati Loren untuk tidak menuju ke ruangan belakang yang ada di kantor ini. Di ruang penyimpanan barang bukti, Cohen kembali menjelaskan jika beberapa sisa barang bukti yang berada di sini harus tetap dijaga agar tidak ada orang yang mencurinya. Sampai nantinya barang bukti tersebut akan diambil oleh petugas kebersihan sekitar pukul 10 malam. Sebelum pergi meninggalkannya, Cohen sempat memperingatkan Loren untuk tidak meninggalkan kantor ini sebelum shift kerjanya selesai. I'll be back to relieve you when your shift is over. Dikarenakan keadaan kantor yang sangat sepi membuat Loren merasa bosan. Bahkan dirinya sempat tertidur di ruang operator. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara lampu yang korslet. Di saat dia hendak memeriksa lampu tersebut, tidak lama kemudian telepon di ruang operator berdering. Loren pun bergegas menerima panggilan tersebut, dan di saat Loren menjawab teleponnya, terdengar ada suara perempuan yang sedang ketakutan. Lalu tiba-tiba teleponnya terputus. Sontak Loren bergegas menghubungi kantor pusat perihal panggilan yang baru saja dia terima. Di sini Loren mengeluhkan karena kantor polisi lama itu masih menerima panggilan darurat. Harusnya semua panggilan darurat itu sudah dialihkan ke kantor yang baru. Dari sini keanehan pun mulai terjadi. Di saat Loren sedang makan malam, dia menemukan sehelai rambut panjang di makanannya. Tidak lama kemudian Loren mendengar suara ketukan pintu. Namun saat dicek, dia tidak melihat siapapun berada di sana. Dan ketika Loren akan masuk ke dalam kantor, dia kembali dibuat terkejut ketika melihat seorang gelandangan yang tiba-tiba berada di dalam kantor tersebut. Loren pun langsung mengusir gelandangan itu dari sana. Akan tetapi pria itu tidak mendengar perkataan Loren. Bahkan dia buang air tepat di hadapannya. Terpaksa Loren harus mengambil tindakan untuk mengusir pria tersebut. Kemudian setelah Loren membersihkan lantai kantor, sesaat kemudian dia mendengar suara aneh dari saluran pipa. Karena penasaran, Loren pun pergi menuju ke ruangan belakang kantor, yang dimana sebelumnya dia telah diperingati Cohen agar tidak pergi ke sana. Setibanya di ruang belakang, Loren membuka salah satu pintu toilet yang sudah terlihat sangat kotor. Lalu dia lanjut menyusuri setiap ruangan yang berada di belakang kantor tersebut, yang menuntunnya ke ruangan loker petugas. Di saat Loren membuka salah satu loker di sana, dia melihat foto dirinya bersama sang ayah pada saat dia masih kecil. Perlu diketahui, ayahnya Loren ini juga merupakan seorang polisi yang gugur di saat dia melaksanakan tugasnya ketika masih bekerja di kantor tersebut. Dan nanti akan ada penjelasan dari kematian ayahnya si Loren. Setelah itu, telepon kantor kembali berdering, yang ternyata dari wanita yang sebelumnya menelpon. Dia bernama Monica. Loren pun langsung menanyakan lokasi atau apapun yang dia lihat agar para kepolisian bisa melacak keberadaannya.
Monica pun menjawab jika dirinya sedang berada di sebuah peternakan. Namun ketika Loren bertanya lokasi detail dari peternakan itu, tiba-tiba teleponnya kembali terputus. Kemudian telepon itu kembali berdering, namun kali ini berasal dari petugas kebersihan bernama Joe, yang dimaksud Sersan Courtney sebelumnya. Joe mengabarkan kepada Loren jika dia akan terlambat tiba di kantor polisi itu, dikarenakan ada hal lain yang sedang dia kerjakan. Lalu Joe memperkirakan bahwa dia akan sampai ke kantor itu sebelum pukul 4 pagi. Meski agak sedikit kesal, Loren pun mengiyakan perkataan Joe. Kemudian Loren kembali menghubungi kantor pusat perihal Monica yang kembali menelponnya. Namun operator di kantor pusat seakan tidak percaya dengan perkataan Loren, karena seharusnya semua panggilan darurat sudah dialihkan ke kantor yang baru. Got it. Thanks. Kemudian di saat Loren sedang membaca buku, tiba-tiba lemari yang berada tepat di belakangnya bergerak sendiri. Dan ketika Loren ingin memeriksa lemari tersebut, seketika dia mendengar suara dari ruangan belakang yang ada di kantor. Dan di saat Loren kembali memeriksa ruangan tersebut, ternyata pria gelandangan yang dia usir sebelumnya sudah berada di sana, sambil mengacak-ngacak arsip di ruang penyimpanan bukti. Karena hal itu terpaksa Loren harus memborgol pria tersebut dan mengurungnya di suatu ruangan, agar dia tidak kembali berulah. Namun sesaat kemudian pintu ruangan itu tertutup sendiri, yang diikuti padamnya lampu ruangan. Sembari menyalakan senternya, Loren berniat keluar dari sana. Akan tetapi pintu ruangan itu ternyata terkunci dari luar. Lalu tiba-tiba, di dalam kegelapan itu Loren mengira si gelandangan yang mengambil senternya. Tapi ternyata dugaannya salah. Seketika Loren menjadi panik. Face of danger, scorn, ridicule. Setelah mengalami kejadian itu, Loren berniat menghubungi Sersan Courtney untuk memilih berhenti bertugas. Namun setelah dipikir-pikir, Loren pun mengurungkan niatnya. Karena menjadi seorang polisi adalah cita-citanya sejak kecil. Di saat Loren melihat ke arah atas, tanpa sengaja dia melihat ada tulisan di atas langit-langit. Merasa bahwa ada orang yang telah masuk ke kantor itu, sontak Loren pun langsung mengunci semua pintu di kantor tersebut. Lalu ketika Loren hendak mengunci pintu belakang, dia melihat ada seorang butterfly malam bernama Marigold yang lagi nyebat di pagar kantor polisi. Loren pun langsung menyuruh wanita itu pergi dari sana. Namun dengan santainya Marigold berkata dia akan pergi setelah habis nyebat sebatang rokoknya. Lalu tanpa diduga dia memberitahu ke Loren bahwa dulunya dia pernah berada di kantor polisi tersebut. Dalam artian dia pernah tertangkap. Kemudian dia menceritakan tentang sel tahanan yang berada di belakang kantor, di mana sel tersebut dulunya pernah memenjarakan 3 anggota keluarga Paimons karena dugaan sekte sesat, beserta kasus penculikan dan pembantaian para gadis. Loren kemudian juga memberitahu bahwa ayahnya dulu bagian anggota kepolisian yang telah membunuh 3 anggota keluarga tersebut di TKP. Akan tetapi Marigold membantahnya, karena keluarga Paimons tidak dibunuh di TKP, melainkan ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke kantor polisi tempat Loren bertugas sekarang. Dia pun kembali menjelaskan jika dulunya dia sempat mendengar nyanyian yang mengerikan berasal dari sel tempat keluarga Paimons dikurung. Nyanyian tersebut seolah mereka sedang melakukan pemujaan kepada iblis. Lalu sesaat setelah mereka berhenti bernyanyi, si Marigold yang penasaran melihat ke arah sel tersebut. Namun ternyata mereka semua telah tewas di dalam sel karena bundir bersama, menggunakan spray yang ada di penjara. Akan tetapi di keesokan harinya saat para polisi hendak mengeluarkan jasad keluarga tersebut, para polisi dibuat terkejut ketika melihat sel itu sudah dalam keadaan kosong. Setelah menyelesaikan ceritanya, Mary pun langsung pergi dari sana. Ketika Loren hendak menuju ke ruang operator, langkahnya terhenti karena melihat suatu ruangan di mana TV yang ada di ruangan itu tiba-tiba menyala sendiri. Di sini Loren seakan diperlihatkan sebuah rekaman dari 3 orang anggota keluarga Paimons yang sedang diinterogasi. Dari penjelasan mereka bisa diartikan mereka ini adalah penganut sekte sesat. Family back at the ranch. I'll destroy your home.
Kemudian tiba-tiba kursi di ruangan tersebut bergerak menyerang ke arah Loren. Sesaat kemudian telepon pun kembali berdering. Dan lagi-lagi telepon tersebut berasal dari si Monica. Di dalam telepon itu Monica mengatakan jika para gadis telah dibunuh. Lalu Monica juga berkata kalau dirinya mendengar orang-orang yang sedang bernyanyi. Tapi di saat Loren menanyakan apakah dirinya mendengar nama John Michael Paimon, Monica pun mengiyakan pertanyaan Loren. Lalu tiba-tiba panggilan tersebut kembali terputus. Setelah itu Loren kembali menghubungi kantor pusat perihal panggilan dari si Monica. Namun kali ini Loren mendapat sebuah kode dari petugas pusat untuk mencari informasi tentang kasusnya si Monica. Setelah itu di saat Loren memeriksa ke suatu ruangan, terlihat kursi di dalam ruangan itu ditumpuk dengan sangat rapi. Hal itu pun membuat Loren merasa jika dirinya sedang dijaili oleh anggota polisi yang lain. You guys, you got me, alright? The joke's on the rookie. Dan dia pun menghancurkan tumpukan kursi tersebut. Tidak lama kemudian suara ketukan pintu kembali terdengar. Ternyata seorang anggota polisi bernama Ryan Price mendatangi kantornya. Di sini Loren mengira bahwa Price sedang mengerjainya sebagai polisi pemula. Namun si Price langsung membantahnya. Dia datang ke kantor ini hanya ingin mampir untuk memeriksa keadaan Loren. Lalu setelah mempersilahkan Price untuk masuk, Price pun berkata kepada si Loren, jika dulu dirinya adalah rekan dari mendiang ayahnya Loren. Dia bercerita pada saat menjalankan tugas kasus dari keluarga Paimon, Price dan ayahnya Loren datang lebih dulu ke TKP untuk menyelamatkan nyawa para gadis yang telah diculik oleh keluarga tersebut. Akan tetapi di saat mereka hampir berhasil membebaskan para gadis yang diculik, ayahnya Loren malah tewas di TKP bersama petugas yang lain. Setelah Price selesai bercerita dan berjalan meninggalkan Loren, seketika Loren dibuat terkejut karena melihat kepala Price yang sudah berlubang. Lalu sesaat kemudian dia mendengar suara orang yang sedang bernyanyi. Di saat Loren hendak memeriksa ke sumber suara, tanpa dia sadari dirinya diikuti oleh wanita misterius yang mengendap-endap di belakangnya. Dan ketika Loren tiba di ruangan itu, dia kembali dibuat terkejut oleh beberapa gadis yang sedang duduk sambil bernyanyi. Lalu tiba-tiba setelah itu Loren memeriksa ke ruangan penyimpanan barang bukti. Dan di sana lagi-lagi dia dibuat terkejut oleh keadaan barang-barang yang sudah berantakan. Dengan cepat Loren pun bergegas menghubungi Sersan Courthen untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di sini Sersan Courthen berkata, jika Loren tidak siap menjalankan tugasnya maka Loren terpaksa diberhentikan. Setelah itu Loren kembali menghubungi Joe untuk segera datang ke kantornya dan mengambil sisa-sisa barang bukti. Thanks, Joe. Seakan tidak peduli dengan perkataan Sersan Courthen sebelumnya, dia pun tetap berniat meninggalkan kantor tersebut. Namun belum sempat melangkah jauh keluar dari sana, dia kembali mendapat telepon dari Monica. Kali ini Monica berkata jika dirinya telah berhasil kabur dari orang-orang yang menangkapnya. Sembari Monica mengatakan lokasi dari keberadaannya. Setelah mengetahui lokasi tersebut, Loren langsung menghubungi Departemen Kepolisian untuk mengirim bantuan. Kemudian Loren menyebutkan kode dari kasusnya Monica. Namun tanpa diduga operator tersebut mengatakan jika Monica ini sudah meninggal setahun yang lalu. Di sini Loren sempat tidak percaya karena Monica baru saja menghubunginya melalui telepon. Operator itu juga menambahkan jika Monica adalah korban pembantaian terakhir yang dilakukan oleh keluarga Paimon. Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan tentang semua kejadian aneh yang telah dialami oleh Loren, mulai dari lampu yang tiba-tiba berkedip dan hilangnya beberapa barang bukti. Dan itulah alasan mengapa kantor polisi lama itu akan segera ditutup. Namun di saat operator itu akan melanjutkan pembicaraannya, tiba-tiba ada selembar foto yang melayang di depan pintu ruangan kantor lama. Lalu di saat Loren melihat foto tersebut, ternyata itu foto dari jasad ayahnya. Tidak hanya itu, Loren juga melihat foto dari jasad Officer Price yang tadi mengunjunginya. Bahkan ada juga foto para gadis korban dari pembantaian keluarga Paimon beserta barang bukti lainnya, terlihat di sepanjang koridor kantor tersebut. Melihat hal itu, Loren pun mencoba untuk menenangkan dirinya. Tapi tiba-tiba telinganya berdengung dengan sangat keras. Untuk forgiveness is what the Lucy
not within your heart? Dia pun tersadar ketika mendengar panggilan masuk dari ibunya. I gotta pay you back my way. Di sana Loren juga melihat ada seorang wanita misterius di koridor kantor. Sontak Loren pun langsung mengejarnya. Hey! Wanita itu pun membawa Loren ke ruang interogasi. Dan wanita itu bercerita tentang John Michael Paimon, karena dirinya merupakan pengikut dari sekte sesat yang dibuat oleh keluarga Paimon. Maybe that gun is still in my belt. You need to shut the f*** up! Okay. So... Lalu tanpa diduga dia pun bundir tepat di hadapan Loren. Tidak lama kemudian Monica kembali menghubunginya. Akan tetapi di saat Loren mengatakan jika Monica telah meninggal, seketika Monica menertawakan Loren karena dirinya berhasil membuat Loren ketakutan. Tidak lama kemudian meja operator terus bergetar tanpa henti. Tiba-tiba Loren pun bergegas bersembunyi di antara lemari yang berada di ruangan tersebut. Akan tetapi di saat makhluk mengerikan itu melihatnya dan mendekati Loren, tiba-tiba dia menghilang. Loren yang sudah tidak tahan lagi dengan semua kejadian itu, dia pun berusaha untuk keluar dari kantor tersebut. Namun ternyata pintu terkunci dengan sangat rapat, bahkan kacanya pun tidak bisa dipecahkan. Kemudian Loren kembali menerima panggilan, dan kali ini panggilan tersebut dari mendiang ayahnya. Seakan mengetahui Loren akan tewas di kantor itu, tanpa diduga sang ayah menyuruh Loren untuk berjaga di sana. Bahkan dia juga menyuruh Loren untuk membunuh pria gelandangan sebelumnya. Setelah mendengar itu, tiba-tiba gelandangan tersebut berjalan di belakang Loren. Di sini Loren dibuat heran bagaimana bisa pria itu keluar dari ruangan yang telah dia kunci. Dengan cepat Loren mengikutinya dan menyuruhnya untuk berlutut. Namun di saat Loren akan memborgolnya, tiba-tiba kemudian Loren bergegas memeriksa ke ruangan tempat dia mengunci pria brewok tersebut. Dan lagi-lagi dia dibuat terkejut ketika melihat pria itu telah tewas bundir di sana. Kejadian-kejadian aneh pun kembali terjadi. Kali ini Loren melihat bayangan ritual sekte yang dilakukan oleh keluarga Paimon. Semuanya seakan terlihat sangat nyata. Seolah dia sudah terjebak dalam permainan arwah dari keluarga Paimon. Tidak lama kemudian mendiang ayahnya kembali menelpon. Kali ini ayahnya menyuruh Loren untuk menghentikan mereka yang akan datang ke kantor tersebut. Lalu tidak lama kemudian dia mendengar suara dari pintu, di mana ada 3 pria bertopeng telah masuk ke dalam kantor. Loren yang mengira bahwa 3 pria tersebut merupakan pengikut ajaran sekte dari keluarga Paimon. Dia pun dengan sigap membunuh mereka satu persatu. Lalu tiba-tiba Sersan Korhen datang menembaki Loren. Seketika Loren pun tersadar bahwa ternyata 3 orang yang tadi dia bunuh merupakan petugas kebersihan. Dan tanpa diduga Loren kemudian menyanyikan lagu pemujaan sekte dari keluarga Paimon. Setelah itu 3 anggota keluarga Paimon datang menghampirinya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyesatkan. Sepertinya arwah dari keluarga Paimon berhasil mempermainkan pikiran Loren dan merekrutnya menjadi pengikut sekte sesat mereka. Sedihnya lagi, shift pertama Loren bekerja sebagai polisi juga harus menjadi shift terakhirnya dalam bertugas di kepolisian. Cita-citanya sejak kecil menjadi polisi hanya bisa dia rasakan dalam sehari. Dengan kata lain, Loren hanya cosplay menjadi seorang polisi. Okelah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.